ya, di mana-mana rata kayaknya ya, agar kita bisa mensyukuri nikmatnya dingin, dan Allah Ta'ala berikan musim dingin agar kita bisa mensyukuri nikmatnya panas. Semuanya itu menjadikan kita semua menjadi hambanya yang bersyukur. Dalam rangka kajian rutin bulanan membahas kitab Arba'una Nasiha li Islahil Buyut, 40 nasihat untuk memperbaiki rumah kita, untuk mengislah rumah kita, untuk mensolehkan rumah kita. Bagaimana caranya? Yang dibahas dalam buku ini. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas muqaddimah, kemudian bagaimana takwinul bait, pembentukan sebuah rumah, diawali dengan nasihat yang pertama adalah husnu ikhtiyari zaujah, memilih pasangan yang terbaik, memilih pasangan yang bagus. Itu nasihat yang pertama yang kemarin sudah kita bahas panjang lebar. Dan nasihat yang kedua kemarin as-sa'yu fi salahiz zaujah, upaya dan usaha untuk memperbaiki pasangan. Suami memperbaiki istrinya, istri memperbaiki suaminya. Kemarin sudah kita bahas langkah-langkah apa saja untuk memperbaiki atau mensolehkan suami ataupun mensolehkan istri ya. Maka kita masuk pada nasihat yang ketiga, di mana nasihat ketiga ini mencakup tentang imaniyat fil bait. Bagaimana merealisasikan, menumbuhkan, menciptakan ruhania, spiritualitas berupa keimanan di dalam rumah. Seperti apa caranya? Dalam menumbuhkan keimanan di dalam lingkup keluarga kita. Naam, la. Ya la takul. Al-imaniyat fil bait. Yang nasihat ketiga adalah ij'alil baita makanan li dzikrillah. Jadikanlah rumah kita ini adalah tempat untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. An Abi Musa radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, na'am sautu atanya. Masalul baitil ladzi yudhkarullahu fihi wal baitul ladzi la yudhkarullahu fihi mislul hayyi wal mayyit. Makanya aku kaget. Oh, la baksa. Dalam hadis Abi Musa al-Ash'ari dari Nabi SAW bersabda, perumpamaan rumah yang di dalamnya penghuni rumahnya berzikir mengingat Allah dengan rumah yang penghuninya tidak ada zikir di dalamnya, tidak ada mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, diumpamakan seperti mislul hayyi wal mayyit, seperti orang mati dan orang hidup. Kalau rumah yang di dalamnya ditegakkan zikrullah, penghuninya berzikir pagi dan petang, membaca Al-Quran, mengucapkan kalimat thayyibah, maka rumah tersebut hidup, diumpamakan seperti orang yang hidup. Sedangkan rumah yang di dalamnya tidak mengingat Allah, tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir kepada Allah, diumpamakan seperti mayit. Mayit itu tidak bergerak, la yanfa' wa la yadur, tidak memberikan manfaat dan juga tidak memberikan madarat, karena sudah tidak ada nyawanya lagi, sudah tidak bergerak. Maka dari itu, kita jadikan rumah kita ini tempat untuk zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam model zikir, baik zikir melalui hati, sawaun zikrul qalbi. Oh iya, sudah tahu halamannya ya, halaman 25 ya, yang PDF-nya. Baik itu zikir dalam hati, sambil baring-baring hatinya mengingat Allah, astaghfirullahaladzim.
La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Ataupun zikrul lisan. Ahmad, la takhruj Ahmad. Malimah tolong, dia tadi keluar. Dikunci. Iya, saya khawatir kalau keluar itu. Itu main itu saja itu. Zebranya tadi apa itu? Hozal Ahmad. Yang kedua adalah zikrul lisan, yakni berzikir melalui lisan kita. Lisan kita sambil nyuci beras, nyuci piring, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Awis sholawat wa qiraatil Quran. Juga di dalam rumah kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, baik sholawat Ibrahimiyah yang panjang, agak panjang kita baca ketika tasyahud, ataupun yang ringkas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga kita dirikan sholat di dalam rumah-rumah kita. Maka ini bagian dari zikrullah. Au mudzakaratul ilmi syar'i, atau iya nak tafadhali Ustazah Atania, Syaikha Atania, Masya Allah. Atau dengan seperti kita hari ini, mudzakara ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i. Misalnya ibu-ibu bisa mengundang teman-teman, mungkin kalau kajiannya di sekolah Al-Farohidi mungkin bosan, boleh kita bikin keliling ya, komite. Misalnya bulan depan kajiannya sambil dalam rangka menjadikan rumah kita sebagai tempat untuk mengingat Allah, mudzakara ilmu syar'i, misalnya bulan depan di rumahnya Ummu Akbar. Kajiannya misalnya. Bulan depannya lagi di rumahnya Ummu Dafa, Ummu Afiyah. Bulan depan lagi di rumah Ummu Dewi. Mungkin bosan ke sekolah. Saya mau juga rumahku juga pernah dijadikan untuk mudzakara ilmu syar'i. Ya. Wa qira'atu kutubihil mutanawwi'ah, dan juga membaca buku-buku agama yang bermanfaat. Nak. Maka di rumah kita berbagai aktivitas. Kalau satu aktivitas bosan, satu model bosan, kita bisa menggunakan model yang lain. Baca buku, atau kita baca Al-Quran. Sudah capek baca Quran, sholat sunnah. Sudah capek sambil baring-baring zikrullah, membaca sholawat ala Nabi. Kemudian bisa juga panggil anak-anak ke rumah, diajarin Al-Quran, anak-anak tetangga misalnya. Nah, ini dalam rangka mengislah rumah-rumah kita, merepair, merenovasi, memperbagusi rumah-rumah kita, biar rumah kita nggak angker, nggak serem kayak kuburan. Sehingga di dalamnya digunakan sebagai tempat untuk zikrullah dengan berbagai macam model zikrullah. Karena zikrullah mengingat Allah tidak hanya berzikir, tadi sudah disebutkan, dengan zikir lewat hati, zikir lewat lisan, membaca buku-buku ilmu agama, kemudian membuat kajian mudzakara ilmu syar'i seperti kita saat ini, sholat fardu maupun sholat sunnah, dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka betapa banyak rumah-rumah kaum muslimin pada hari ini menjadi rumah yang kosong. Bukan kosong, gak ada penghuninya, ada penghuninya, tapi menjadi mayyitah, seperti mati penghuninya. Karena apa? Bi'adami zikrillah, tidak ada zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis, bal ma huwa haluha idza kana ma yudhkaru fiha huwa alhanus syaitan minal mazamir. Jadi kalau rumah kita ini kita tidak berzikir mengingat Allah di dalamnya,
rumah kita ini akan dijadikan tempat berdendang dan bersenandung oleh syaitan. Syaitan nyanyi-nyanyi, berdendang, bersenandung, ghibah, namimah, ngomongin orang, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Maka bagaimana kondisi rumah kita kalau rumah yang kita tempati hampir 24 jam setiap hari ini jika dipenuhi dengan kemaksiatan dan kemungkaran, ikhtilatul maharim, ya, adanya ikhtilat yang bukan mahram. Misalnya kadang di rumah kita kan ada anak tinggal, atau ada saudara ipar, atau apalah yang bukan mahramnya. Maka walaupun ini rumah kita, maka kita harus menjaga. Ketika kita sudah keluar dari kamar tempat tidur kita, maka harus menutup aurat. Karena ada ipar, atau karena ada misalnya punya tukang kebun, atau ART dan seterusnya. Maka ini jangan sampai rumah kita menjadi tempat kemaksiatan. Wattabarruj bainal aqarib min ghairil maharim. Di dalam rumah misalnya ada 3 rumah tangga, kakak adik yang masing-masing sudah menikah. Ya, walaupun di dalam rumah, tapi kemudian istrinya masing-masing ini tabarruj di dalam rumah dan ada bukan mahramnya, maka ini terjadi kemungkaran di dalam rumah tersebut. Awil jiran alladzina yadkhulunal buyut, atau tetangga yang keluar masuk ke rumah kita tanpa memperhatikan etika dan adab-adab syar'i dalam Islam. Nyelonong masuk aja, kita lagi nggak pakai jilbab lagi, masa lagi pakai daster. Maka hal-hal ini harus kita upayakan agar jangan sampai terjadi dan mengurangi keberkahan di dalam rumah kita. Maka bagaimana malaikat mau masuk rumah kita kalau kondisinya seperti itu? Kalau kondisinya tidak ada zikrullah, campur baur, kalau kondisinya terjadi banyak kemungkaran, maka jemaah sekalian, mari bersama-sama kita menghidupkan rumah-rumah kita dengan berbagai macam bentuk zikir. Baik itu zikir lisan, zikir qalb, membaca Al-Quran, sholawat kepada Nabi, atau mempelajari ilmu-ilmu syar'i. Kemudian nasihat yang keempat, ij'alu buyutakum qiblah. Halaman 26. Ijlis. Nasihat yang keempat, jadikan rumah-rumah kalian sebagai kiblat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jadikan rumah kita ini tempat untuk beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 87, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa dan juga saudaranya agar menjadikan rumah atau membuat rumah di Mesir, bimisra buyuta, ya. Dan jadikan rumah-rumah kalian adalah kiblat wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat di dalamnya. Wa basyiril mu'minin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu menafsirkan ayat-ayat tersebut bahwasannya kita diperintah untuk menjadikan rumah-rumah kita ini adalah tempat sholat. Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa kana hadza wallahu a'lam lamma ishtadda bihimul bala min qibali fir'aun.
ketika pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ketika Fir'aun menitahkan berbagai macam siksaan kepada Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya, sehingga kondisi mereka dalam keadaan sulit dan terhimpit, maka diperintah untuk bikasrotis sholat, memperbanyak sholat. Maksudnya memperbanyak bukan berarti sholat fardunya ditambah sholat sunnah. Diperintah untuk memperbanyak sholat. Tapi risalah sholat, perintah sholat pada zaman Nabi Musa tidak seperti kaum Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Kalau kita hanya 5 waktu, ya, sholat 5 waktu. Diperintahkan untuk memperbanyak sholat, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, meminta tolonglah kepada Allah Ta'ala dengan sabar dan sholat. Dunia adalah tempat ujian. Darul bala, dunia adalah tempat diberikan ujian oleh Allah Ta'ala. Maka tidak ada pun di antara kita yang tidak terbebas dari ujian. Pasti ada ujiannya masing-masing. Ada ujian kesehatan, ujian finansial, ujian kehilangan jiwa yang dicintai, ujian kekurangan, ujian kesedihan dan sebagainya. Maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai asbab sarana untuk kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah kecepit hatinya nanti, bersama dengan hamba-hambanya yang sabar. Dalam sebuah hadis, an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, "Mada takulin? La tudkhili." Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Bahwasannya Nabi SAW pun ketika mendapati kesulitan, ketika mendapati sesuatu yang beliau risaukan, maka beliau melakukan apa? Sholat. Beliau ambil wudhu dan kemudian melaksanakan sholat. Yang ini menjelaskan bahwasannya betapa pentingnya ibadah sholat itu di dalam rumah kita. Khususan fi auqatil istid'af, terkhusus pada waktu-waktu kondisi-kondisi di mana kita dalam kondisi lemah, kondisi sedih, kondisi banyak masalah, stres. Wa kadzalika ma yahsulu fi ba'dil awdha. Begitu juga dalam kondisi-kondisi lainnya, indama la yastati'ul muslimun idhara salatihim amamal kuffar. Ya, dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika umat Islam sedang diserang oleh kaum kafir sehingga tidak bisa melakukan sholat secara terang-terangan, maka kita ingat bagaimana kisah Ibunda Maryam alaihissalam ketika ia berdiri bermunajat di mihrabnya. Mihrab ini tempat ibadah, dikhususkan untuk beribadah. Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat 37, Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika Maryam menyendiri, beruzlah, khusyuk beribadah di dalam mihrabnya, maka kemudian Zakaria pun datang dan ternyata ia dapati di mihrabnya Maryam sudah ada rizki, sudah ada makanan. Wajada indaha rizqa.
Jamaah sekalian azani Allah wa iyyakunna jami'an. Pun juga para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sangat disiplin, sangat menjaga sholat mereka, dan mereka lakukan diantaranya di rumah-rumah mereka didirikan sholat selain sholat fardu. Sholat fardu di masjid, di rumah para sahabat pun menghiasi rumah-rumahnya dengan sholat, mengislah, memperbaiki, merenov, membagusi rumahnya dengan mendirikan sholat di dalam rumahnya. Yang mana dikisahkan an Mahmud ibn Ar-Rabi al-Ansari, dari Mahmud ibn Rabi al-Ansari, anna Atban ibn Malik wa huwa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya sahabat Atban ibn Malik, Ahmad la yajuz inzil la ghairu muhadzab, ijlis al-kursi halas atrukuka fil bait ba'din, ijlis Ahmad. Bahwasannya Atban ini adalah sahabat dari kalangan Ansor, yang mana beliau ikut perang Badar. Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, qad angkartu basari, wahai Rasulullah, penglihatanku sudah mulai tidak seperti sebelumnya. Wa ana usolli liqaumi, dan biasanya saya itu mengimami sholat kaumku, orang komplekku. Fa idza kanatil amtaru salal wadil ladzi, Ahmad ada kecepet nak, la ilaha illallah. Ahmad dengerin mama, isma kalami. Fa idza kanatil amtaru salal wadil ladzi baini wa bainahum lam astati an atiya masjidahum. Nah, suatu ketika hujan turun sangat deras sehingga saya tidak bisa pergi ke masjid untuk bisa mengimami mereka. Wa wadittu ya Rasulullah annaka ta'tini. Saya berharap dan saya akan senang sekali kalau Rasulullah datang ke rumahku. Fatusalliya fi baiti, kemudian engkau sholat di rumahku. Fattakhadahu musalla, sehingga saya jadikan rumahku sebagai tempat untuk sholat. La ilaha illallah. Ahmad, mainan adik diambil apa? Mada turidin? Jatuh. Bismillah. Imsiki wahdaki ata imsiki. La ilaha illallah. Ata imsiki hada. Imsiki hadi qarura. Halibuki imsiki. Imsiki wahdaki. Imsiki. Hidupkan dah. Aku pastikan. Ya. Kelas? Aktif. Lama. Kelas? Apa aja? Ya, do'una. Kaifalah, mama. Anta hadha faqat. La. Baik. Maka kemudian faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'af'alu insyaallah. Rasulullah pun menyanggupi, ya insyaallah saya akan datang ke rumahmu. Qala Atban, faghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imsiki. Faghada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin hina irtafa'an nahar.
Kemudian Nabi SAW bersama sahabat Abu Bakar panas-panas jalan menuju rumahnya Atban ini. Fasta'dzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adintu lahu. Kemudian Rasulullah meminta izin kepada sahibul bait dan Atban pun mengizinkannya. Falam yajlis hatta dakhalal bait. Kemudian ketika sudah masuki rumah Atban, Nabi enggak langsung duduk. Summa qala aina tuhibbu an usalliya min baitik. Kemudian Nabi SAW bertanya, di mana tempat yang engkau suka saya sholat? Di bagian sisi mana di rumahmu yang akan saya jadikan tempat untuk sholat? Qala fa asyartu lahu ila nahiyatin minal bait. Maka kemudian Atban menunjukkan musik. Alas. Naam. Ada sakil atania. Ada fakot koruro. Hadhihi tafadhali. Li Caca? Oh, ijlis fakot. Bismillah. Hada. Maka kemudian Atban menunjukkan tempat agak di sisi rumahnya, bagian sisi rumahnya, agar kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa sholat di tempat tersebut. Faqama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fakabbara fakumna fasoffana. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri, takbir dan memulai sholat. Maka para sahabat yakni Abu Bakar dan Atban pun ikut sholat di belakangnya 2 rakaat kemudian salam. Ya mas kalian azani Allah wa iyyakunna jami'an. Maka alangkah indahnya kalau rumah-rumah kita ini selain kita gunakan juga untuk berzikir mengingat Allah, rumah kita juga kita jadikan kiblat, tempat sholat kita. Terlebih wanita afdol yang utama adalah sholat di rumahnya. Kemudian lebih utama lagi sholat di dalam kamarnya. Lebih utama lagi sholat di dalam biliknya. Maksudnya apa? Maksudnya wanita itu semakin tidak kelihatan semakin bagus. Dan juga rumah kita ini dinaungi keberkahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kelima, at-tarbiyah al-imaniyah li ahlil bait. Kakak. Pendidikan keimanan bagi penghuni rumah. Nah, ini harus kita perhatikan agar kalau rumah kita ini sudah kita hiasi dengan zikrullah, dengan ibadah, berbagai amalan ketaatan, kita jadikan kiblat, kita jadikan tempat sholat. Maka setelah rumah kita itu kita hiasi dengan keindahan tadi, selanjutnya adalah manusianya, penghuninya, kita isi dengan spiritualitas keimanan. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail fa idza autara qala qumi fa autiri ya Aisyah. Nah, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bangun untuk sholat malam. Maka kemudian ketika beliau sholat witir, beliau mengatakan, bangun wahai Aisyah dan lakukanlah sholat witir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu rajulan. Kakak cantik. Buat kakak aja, adik bayi belum bisa nak. Syukran. Rahimallahu rajulan qama minal laili. Oh ya, biar dipegang adik dulu, cacaknya duduk kalau sudah habis nanti makan ini. Ya, ijlis nak.
Rahimallahu rajulan qama minal laili. Allah merahmati seseorang yang bangun malam fasalla, kemudian dia salat, wa aiqadha imra'atahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Fasallat, maka kemudian istrinya ikut salat juga. Fa in abad nadhaha fi wajhihal ma. Kalau istrinya enggan, ogah, malas untuk bangun, suaminya mempercikan air di mukanya. Rahimallahu imra'atan qamat minal lail. Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam. Fasallat, kemudian dia salat, wa aiqadat zaujaha, dan membangunkan suaminya, fasalla, maka kemudian suaminya pun bangun dan salat. Fa in abana dohat fi wajhil ma. Kalau suaminya malas-malasan, maka dipercikan air di mukanya. Maka betapa romantis kondisi seperti ini yang disabdakan dalam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suami istri saling membantu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suami berusaha untuk merecharge keimanan istrinya, begitu juga istri berusaha menasehati dan mengingatkan, merecharge kembali ketaatan dan keimanan suaminya. Nah ya cus adik kok makan keras nak. Qalil fakot qalil. Ini cak. Syukran kakak cantik. Cabut. Alah, biar imut-imut saja. Imut-imut saja. Kemudian wa tarhibun nisaa fil baiti bis shadaqah mimma yazidul iman. Kemudian juga penghuni rumah tersebut, khususnya wanita, dimotivasi, dikasih kabar gembira untuk agar bersedekah. Karena dengan sedekah ini merecharge keimanan kita, charging kembali keimanan kita. Wa huwa amrun 'azimun hassa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sedekah ini adalah perkara yang besar yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ya ma'syaron nisa'i tasaddaqna fa inni uritu kunna aktsara ahlin nar. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sekalian wanita, bersedekahlah. Kenapa? Karena aku diperlihatkan kebanyakan penghuni neraka adalah dari kaum wanita. Maka Nabi memberikan nasihat agar kita banyak-banyak bersedekah. Maka kadang laki-laki ya sudah memasrahkan suami, sudah memberikan semuanya kepada istrinya. Pokoknya istrinya dipercaya untuk mengelola keuangan, memanajemen uang yang sudah diberikan suami kepada istrinya. Maka jangan lupa kita sebagai seorang manajer yang bagus, adakan pos untuk sedekah. Karena suami sudah mempercayakan kepada kita, atur ini bu, atur umi, atur ma, ini uangnya sebulan misalnya Umu Dewi dikasih suaminya 15 juta, ini pokoknya atur. Jadi Umu Dewi bebas untuk memanage keuangan yang sudah dipercayakan suaminya untuk kebutuhan pokok, belanja beras dan kebutuhan dapur sehari-hari, untuk bayar listrik, bayar air, bayar internet. Karena internet menjadi kebutuhan pokok sekarang ini. Tidak ada di rumah yang tidak ada internet di dalamnya. Adakah rumah yang nggak ada internet di dalamnya? Baik pakai wifi, mau internet di handphone dan seterusnya,
Semua, ya kan internet menjadi kebutuhan primer sekarang. Nggak ada internet mati gaya. Nggak tahu kabar ada kajian, nggak tahu kabar di sekolah anaknya ada tugas, apa, sudah mati gaya. Maka kalau lampu mati sehari semalam listrik, nggak ada wifi, nggak ada ini, sudah mati gaya semua. Bank pegawainya diam-diam baik semua, kantor-kantor komputer tidak ada yang menyala, semuanya sudah mati gaya semua, nggak ada kerjaan. Nah, menjadi komputer ini, internet ini menjadi kebutuhan primer. Kemudian untuk bayar sekolah anak sama Umu Dewi sudah diatur sedemikian rupa. Kemudian jangan lupa pos untuk sedekah. Karena di situ ada pahala tak yang mengeluarkannya, suaminya juga dapat pahalanya, orang tua kita juga dapat pahalanya. Penghuni rumahnya kebagian kecipratan pahalanya karena seorang istri yang bijak, yang soleha, yang ingat akan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya bisa mau dirutinkan setiap pagi misalnya, karena ada hadis Nabi yang mana malaikat mendoakan likulli munfikin kholafan walikulli mumsikin talafan. Bagi siapa yang bersedekah didoakan oleh malaikat, hartanya akan bertambah terus, tumbuh, berkah. Tapi bagi orang yang maseke, yang pelit, hartanya akan dihancurkan. Maka kalau misalnya kita sediakan di rumah kita toples bekas biskuit atau apa, misalnya habis sholat subuh 1000 tidak masalah. Kita masukkan sambil berdoa, niatkan hajat kita, misalnya ya Allah mudahkan anak-anakku untuk menuntut ilmu, dibukakan pikirannya, hatinya untuk bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Besok lagi 1000, ya Allah berikanlah kesehatan pada ibu mertuaku yang sedang sakit. Besok lagi 1000, ya Allah berikanlah kemudahan pada suamiku agar rezekinya, tendernya goal, proyeknya lancar, uangnya cair, dan seterusnya. Dan ini juga pernah saya amalkan juga ketika lagi ikhtiar untuk pengen punya anak. Sehingga 12 tahun Allah Ta'ala berikan keturunan. Di antara ikhtiar saya adalah melakukan sedekah rutin, sedekah subuh itu. Jadi saya ada toples bekas atau apa, saya isi. Ya, kalau mau sehari 10.000 atau sehari, nanti sudah terkumpul baru disalurkan. Bisa. Atau ini kan ya bisa kita kreasikan, misalnya tiap hari Jumat kita transfer di misalnya pembangunan Pondok Pesantren Al-Farohidin. Atau sebulan sekali, karena saya ribet kalau tiap hari atau tiap Jumat ribet mentransfer bolak-balik. Bisa tiap bulan budgeting saya misalnya 100.000 untuk sodako. Jadi kita berupaya untuk merecharge keimanan kita juga sebagai tameng kita di hari akhir kelak dari panasnya api neraka. Nah, iya nak. Ya Allah atania hal anti tastati'ina akla hadza. Wa minal afkaril mubtakirah, ya disebutkan ya dalam kitab ini juga disebutkan di antara ide-ide kreativitas dalam sedekah, wad'u sundukin litabarruat fil baiti lil fuqara. Tadi yang saya jelaskan, kita bikin sendiri kenceleng atau toples atau kotak untuk sedekah. Pos-posnya bisa untuk fakir, untuk miskin, untuk amal jariah, pembangunan masjid, pembangunan pondok, atau untuk ya macam-macam. Karena sedekah itu ibadah yang bisa dikreasikan, beda dengan sholat. Ya, maka ketika ada yang membutuhkan, misalnya dari keluarga kita, keponakan yang tidak mampu, bisa kita keluarkan dari uang sedekah, pos yang kita kumpulkan tiap hari tadi 1.000 misalnya. Wa idza ra'a ahlul baiti qudwatan bainahum yasumu ayyamal bid. Begitu juga kalau misalnya
anggota keluarganya terbiasa dan mengingatkan anggota keluarga lainnya untuk puasa. Minimal puasa sebulan 3 kali, misalnya puasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, 15 setiap bulan bersinar terang Badr, ya. Atau puasa hari Senin Kamis, atau puasa Tasu'a. Tanggal berapa puasa Tasu'a? 9 Muharram. Asyura, ya, puasa Arafah, puasa memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah misalnya, dan seterusnya. Maka ini menjadi sebuah suri tauladan yang bisa dicontoh dan diikuti oleh anggota keluarga lainnya. Iya, Naam. Iya, Masya Allah. Sehingga ketika kalau kita puasa, kalau di rumah puasa sendiri kan bukan puasa Ramadan ya, puasa sunnah. Kalau sendiri kan kayak semangatnya beda ya. Tapi kalau di rumah, ayo sama-sama puasa besok Pak, ya kita puasa. Suami ikut puasa, anak kita ajak puasa, sahur sama-sama. Kemudian siangnya juga karena puasa semua, jadi nggak repot untuk menyiapkan sarapan dan makan siang. Tinggal nanti masak untuk berbuka. Dan itu kan vibesnya beda ya, ketika satu keluarga sama-sama ayo kita puasa, ayo sama-sama kita pergi kajian, atau sama-sama kita saling menyimak bacaan Qur'annya. Maka itu Masya Allah luar biasa. Bisa kita praktekkan di rumah-rumah kita, mulai sebentar malam, misalnya habis maghrib, sang ibu membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, atau memperdengarkan bacaan anaknya. Ya, Umi, saya mau murojaah, ajarin. Ada tugas hafalanku saya belum lancar. Ini Masya Allah luar biasa. Makanya di sekolah membantu membikinkan project, membikinkan agenda di rumah. Di samping ini untuk anaknya juga secara tidak langsung maupun langsung, ini murojaah juga dan merecharge keimanan juga buat umi abinya di rumah. Ketika anak-anak nanti store di grup WA wali murid, si misalnya Fulana atau Gibran sudah murojaah dari Ad-Duha sampai An-Nas misalnya. Maka ketika mendengarkan bacaan anaknya, ibunya juga mendapatkan pahala, ibunya juga mendapatkan pahala mengajarkan kepada anaknya. Kemudian pahala di setiap baca Al-Quran adalah setiap huruf. La aqulu alif lam mim harfun, bal alif harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Setiap hurufnya diberikan pahala yang dilipat gandakan, Masya Allah. Sehingga agenda-agenda kegiatan sekolah yang diberikan oleh Al-Faraidi Arabic School di di rumah, ini dalam rangka merecharge kembali ruhiyah keimanan dan menjadikan satu, rumahnya menjadi tempat untuk zikrullah karena membaca Al-Quran di dalamnya. Rumahnya dijadikan tempat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan merefil kembali keimanan penghuni rumahnya. Maka alhamdulillah orang-orang pilihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah bergabung bersama dengan Al-Faraidi Arabic School. Alhamdulillah, Masya Allah. Bahkan kemarin saya baru dapat testimoni ya. Walillahilham, segala puji hanya kepada Allah Ta'ala. Wali santri yang WA saya ketika kita sambil ngobrol-ngobrol, kemudian karena ngirim uang ke anaknya, anak-anak pergi ke STQ untuk di tempat MTQ untuk melihat STQ, kemudian kirim uang buat anaknya. Oh iya, uangnya sudah dikasihkan. Kemudian anak-anak sudah pergi ke sana, alhamdulillah. Sambil beliau katanya anak-anak cerita, Umi, pondok kita dikenal di MTQ sana. Kenapa? Karena kita di sana berbahasa Arab terus. Kemudian kita ditanya, min aina? Oh, Ma'hadul Faraidi, katanya begitu. Kemudian saya ceritakan katanya, testimoni orang tuanya begini.
Masya Allah ya Ustazah, hanya orang-orang yang mendapat hidayah dari Allah, orang pilihan Allah yang kemudian memilih memasukkan anaknya untuk mondok dan sekolah di Al-Farohidi. Masya Allah. Karena kalau ada di Kendari yang bagus, ngapain jauh-jauh keluar dari kota Kendari ke Jawa, kemana ya? Saya bilang Masya Allah, ini testimoni yang bikin hati saya juga meleleh, Masya Allah, dari wali santri. Jadi alhamdulillah bahasa Arabnya anak-anak bukan hanya sekedar di kelas, tapi mereka sehari-hari bunyi. Dan tentunya yang bikin kami bahagia adalah pentingnya adalah akhlak dari anak-anak. Kemudian bacaan Al-Qur'annya tidak asal-asalan. Maka kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan katsir kepada tim muallimat yang luar biasa sabar ngajarin anak-anak di sekolah. Masya Allah, saya dengarkan bacaannya anak-anak itu luar biasa. Masih TK, masih MI, tapi bacaannya Masya Allah. Maka kadang mungkin anak-anak kecil-kecil lihat, ih itu sudah besar kok bacaannya. Baca misalnya surat Al-Ikhlas kok masih belepotan, ya. Jangan mau kalah dengan anak-anak kita. Jadi insya Allah uminya juga semakin semangat untuk belajar, untuk merefil keimanan kita, karena iman itu naik dan turun, yazidu bitta'ah wa yanqus bil maksiyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan menurun dengan adanya kemaksiatan. Maka mudah-mudahan dengan adanya anak-anak kita sekolah di Al-Farohidi Arabic School, pulang membawa habit kebiasaan di sekolah yang bagus, membawa tugas-tugas murojaah ataupun pelajaran materi-materi agama yang kemudian orang tuanya ikut belajar, ini menjadi wasilah untuk merefil dan merecharge keimanan kita sebagai orang tua dan juga meramaikan, merenovasi, memperbagusi rumah-rumah kita ini. Maka alhamdulillah Allah Ta'ala berikan pertemuan kita semua antara kami yayasan dengan wali santri, dengan tim guru dan juga anak-anakku sekalian yang kami cintai. Ini adalah bukan sesuatu yang kebetulan, tapi ini semua adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita menjadi keluarga besar bersama di Al-Farohidi Arabic School, sehingga antum adalah keluarga kami dan kami juga keluarga antum. Maka dimanapun jumpa, mungkin saya tidak lihat atau yang bercadar saya belum hafal, silakan untuk menegur sapa, silakan untuk main ke rumah kami di pondok untuk bersilaturahmi. Maka pintu rumah kami terbuka untuk semua keluarga besar Al-Farohidi Arabic School. Adik holas nak, ya makan betulan ini biskuitnya. Kemudian nasihat yang ke-6, kita ambil sampai 6 ya. Yang lalu juga 3 nasihat, hari ini juga kita ambil 3 nasihat. Al-ihtimamu bil adhkar asy-syar'iyyah was sunan al-muta'alliqah bil buyut. Yakni memperhatikan zikir-zikir, kemudian sunnah-sunnah yang bisa kita kerjakan di rumah. Di antaranya adalah misalnya zikir ketika masuk rumah. Ruya Muslim fi sahihihi an Jabir ibn Abdullah annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dakhala ar-rajulu baitahu fa dzakarallaha 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wala asya'a. Diriwayatkan dari Muslim, dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah, beliau mendengarkan Nabi SAW bersabda, apabila seorang masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia berzikir mengingat Allah ketika masuk rumah, dan ketika hendak makan dia juga berzikir baca doa, maka syaitan berkata,
Sudah tidak ada tempat tinggal di sini buat kita para syaitan. Tidak ada makanan buat kita, jamuan buat kita nggak ada, karena pemilik rumahnya masuk rumah baca doa, berzikir, mau makan baca doa bismillah dan seterusnya. Wa idza dakhala falam yadhkurillah inda dukhulihi qala syaitan. Kalau kita masuk rumah dan kita nggak salam, nggak berzikir masuk rumah, maka syaitan berkata, adraktumul mabit. Ye, kita dapat penginapan gratis. Masuk nih ke rumah kita syaitan. Wa idza lam yadhkurillaha inda ta'ami. Kalau mau makan nggak baca doa, Ahmad, qala adraktumul mabit wal asya. Kita mau makan nggak baca doa, nggak bismillah, maka hidangan kita juga dinikmati oleh syaitan. Maka syaitannya, kita dapat mie makanan. Azkarul khuruji minal manzil, ya. Doa masuk rumah, bismillah. Salam dulu ya. Assalamualaikum. Kalau ada penghuninya, assalamualaikum. Kalau nggak ada orang, memang kita yang buka kunci, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan, kesejahteraan buat kami dan seluruh hamba Allah yang soleh. Kalau ada penghuninya, dia akan menjawab, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada turidina? Intaha biskuit pak, intahatil biskuit. Kemudian zikir ketika keluar rumah. Rawa Abu Dawud fi sunanihi. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja ar-rajulu min baitihi faqala bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Ketika seseorang keluar dari rumahnya, dia baca bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Qal yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wukita. Maka dikatakan, oh sungguh engkau telah mendapatkan hidayah, engkau telah dicukupkan, engkau telah dijaga oleh Allah Ta'ala. Maka keluar, bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Fatanahhalau syaitan. Maka kemudian syaitan dia duduk, dia ini bagaimana ini, fayaqulu lahu syaitanun akhar. Kemudian syaitan lainnya berkata, kaifalaka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana ini sudah orang itu sudah dapat hidayah, sudah dijaga oleh Allah, sudah dicukupkan oleh Allah karena dia berdoa. Jadi setan nggak bisa ganggu-gugat. Yang selanjutnya adalah as-siwak. Di antaranya adab yang bisa sunnah-sunnah yang bisa kita hidupkan di rumah kita, yakni dengan bersiwak. Rawa al-Imam Muslim fi sahihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada abis siwak. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk ke rumahnya, beliau siwakan dulu. Bersiwak. Masya Allah, luar biasa Nabi itu sangat menjaga kebersihannya, sehingga sering sekali bersiwak. Kebersihan mulut, giginya sangat terjaga, seluruh tubuhnya juga harum, Masya Allah. Sehingga ini menjadi suri tauladan bagi kita yang layak dan patut seharusnya untuk kita contoh. Demikian jamaah sekalian, kita ambil 3 nasihat pada hari ini. Jika ada pertanyaan silakan. Maka dari 40 kita sudah ambil 6 ya. Sisa berapa? 34 insya Allah. Kalau tiap pertemuan 3, tinggal dibagi berapa pertemuan kita menghatamkan kitab ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan jika ada yang mau bertanya langsung saja.
Karena sengaja tidak kami panjang-panjangkan, biar mungkin barangkali ibu-ibu kelamaan atau bagaimana. Paling tidak 1 jam kita duduk sebentar, 1 jam saja untuk kita mudzakarah ilmu syar'i. Kita belajar bersama-sama, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Baik, silakan jika ada yang mau ditanyakan atau yang lainnya. Anakku, sayangku. Nah. Kalau tidak ada, nggak apa-apa, bisa dicukupkan.